akrob. Barusan saya katakan ifa akrob itu adalah ada 10 ya. Ta, po, dal. Misalkan contoh yang paling pertama, ta. Berarti di mana-mana di dalam Al-Qur'an kita bertemu ada nun mati ataupun tanwin menghadapi salah satu huruf ifa yang 15 itu, baik kita bertemu ta, bertemu po, bertemu dal, maka itu sudah dikatakan hukumnya adalah ikhfa. Di sini ada nun mati ya. Nun mati kita menghadapi huruf ta. Berarti ini sudah jelas hukumnya adalah ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Kita samarkan. Berapa harokat kita menyamarkannya? 2 harokat. Ini dihukumi ifa apa? Karena ini ta, ini dihukumi ifa akrob. Kenapa kita dihukumi ifa akrob? Karena berdekatan antara makhrajnya mufa dengan mufa alaih. Mana mufa? Mufa itu hukum ya. Mufa itu hukum, ini yang nun, ini mufa. Artinya mufa itu adalah hukum. Berarti mufa alaihnya mana? Berarti mufa alaihnya ta. Ini ya, mufa alaih. Ini mufa alaihnya. Dan ini mufa, ini hukum mufa alaih yang mendapati hukum dari mufa tersebut. Berarti ini ta. Kenapa ta ini dihukumi ifa akrob? Kenapa dihukumi ifa akrob? Karena berdekatan antara makhrajnya nun dengan makhrajnya ta. Sekali lagi, kenapa ta ini dihukumi ifa akrob? Karena berdekatan antara makhrajnya nun dan juga makhrajnya ta. Ya, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh makhrajnya nun dari apa dan makhrajnya ta dari apa, karena terlalu panjang ya. Nanti ada pembahasan di makhraj. Cuman ini hanya sedikit gambaran bahwa makhrajnya nun itu dari lisan dan makhrajnya ta juga ini dari lisan. Nah, di dalam kaidah dikatakan ada anan nunas sakinata awit tanwina idza ukhfiya au uqliba au udghima yatahawwalani min makhrajihimal asli ilal khaisum. Artinya jika kita bertemu, karena ini sedang menerangkan ifa, jika kita bertemu menghadapi huruf ifa, maka cara pembacaannya kita harus disamarkan sesuai dengan kaidahnya. Karena ta ini ifa akrob, sehingga menyamarkannya pula harus berdekatan dengan huruf ta. Nah, sehingga banyak sekali yang salah persepsi bahwa ketika kita membaca huruf ifa, kebanyakan yang belum paham itu semuanya jadi seolah-olah menjadi ang. Misalkan membacanya begini, angta, angko, angka, anja. Itu salah cara pembacaannya. Yang betul, karena ini ifa akrob, berarti menyamarkan taknya itu berdekatan dengan nun dengan taknya itu. Coba kita bayangkan saja bagi yang belum paham makhraj. Di mana nun? Na. Di mana ta? Ta. Maka kita menyamarkannya dekat kepada huruf ta. Jika kita membaca seperti ini salah. Angta. Salah, karena ang di mana? Ang. Kita rasa seperti di tenggorokan. Harus dekat. Jadi bagaimana cara betul yang membacanya? Begini. Anta. Bukan angta. Sekali lagi. Anta. Seperti itu ya. Bukan hanya tak saja, tetapi huruf ifa akrob yang 10. Apa saja? Sudah tak. Tadi po. Berarti bagaimana cara membacanya? Ampo. Begitu ya. Bukan angto, tetapi ampo. Terus kita menghadapi huruf dal, bukan angda, tetapi anda. Menghadapi huruf sod, angso. Posisi mulutnya sudah dekat dengan huruf sod, angso. Menghadapi huruf sin, ansa. Menghadapi huruf zai, anza, bukan angza, salah. Tetapi anza. Apalagi? Zo ya. Anzo, anza, ansa, kemudian bo, ambo, ambo. Nah,
Seperti itu cara yang betul, cara menyamarkannya. Kemudian itu sudah 10 huruf yang akrab. Kemudian jika menghadapi huruf ausat itu yang pertengahan ya. Ketika kita menghadapi huruf apa saja tadi, jim, shin, dan juga fa ya. Ini contoh yang simpel saja ya. Contoh yang simpel saja begitu. Misalkan anja. Apalagi misalkan menghadapi sya, ansya. Kemudian fa, anfa. Sebetulnya tidak ada di Al-Quran contoh seperti ini, hanya mencontohkan yang simpel saja. Ketika nun mati menghadapi jim, ataupun nun mati menghadapi shin, ataupun nun mati menghadapi fa. Nah ini termasuk ausat pertengahan. Sehingga begini cara pembacaannya. Anja, bukan anja, salah. Jadi seolah-olah nunnya berubah menjadi gitu ya. Anja, akum, sya. Di mana sya? Ansya, fa. Ini mulutnya bayna syafatain. Maksud saya dari fa itu dari membatni syafati sufla wa tarfis sanai ulia makhrajnya. Ya. Fa, jadi gigi atas kita menempel ke bibir bawah, fa. Jadi menyamarkannya fa. Posisi mulutnya bukan fa, tetapi fa. Seperti itu ya. Ini dari ifa apa berarti? Ausat ya. Nah, yang terakhir baru ifa ab'ad. Kalau ifa ab'ad itu adalah ifa yang makhrajnya nun mati itu berjauhan dengan huruf qaf. Kan hurufnya ada 2 ya, tadi qaf dan juga kaf. Nah, berarti angka. Nah, kalau menyamarkan yang menghadapi ko dan juga kalau menghadapi ka, ini baru ifa ab'ad. Sehingga baru terdengarnya ya. Kalau ko dari mana? Ko kita bayangkan ya, dari lak atas tuh ko, kemudian ka agak bawah sedikit ka, begitu ya. Sebetulnya masih dari lisan, tetapi yang paling jauh dari lisannya. Sehingga kalau kita mengucapkan berdekatan, kenapa kok tidak termasuk ifa akrab? Karena kalau termasuk ifa akrab kita sulit cara menyamarkannya. Coba kita bayangkan, kok kita samarkan di dekat kok, kok susah kan? Atau ka, susah menyamarkannya. Karena itulah qaf dan kaf itu termasuk ifa ab'ad, ifa yang berjauhan. Jadi cara pembacaannya baru angko, begitu. Angka, angko, angka. Nah, itu alasannya. Kenapa ulama membagikan ada ifa akrab, ada ifa ausat, dan juga ifa ab'ad. Sekali lagi saya ingatkan, kalau akrab berdekatan antara makhrajnya mukhfa. Mukhfa itu adalah nun mati dan juga tanwin, dan mukhfa alaih. Mukhfa alaih itu adalah huruf ifatnya. Kalau ifa ausat berdekatan antara makhrajnya mukhfa dan juga mukhfa alaih, dan ifa ab'ad berjauhan antara makhrajnya mukhfa dan mukhfa alaih. Seperti itu ya. Jadi akan saya jelaskan sedikit. Jika saya bertanya seperti ini, lafad anja harus dibagaimanakan cara membacanya, maka kita menjawab disamarkan. Kenapa kita menyamarkan lafad anja'akum? Misalkan ada di dalam Al-Quran ya. Kenapa kita samarkan? Karena nun mati menghadapi salah satu huruf ikhfa. Kita menjawabnya seperti itu. Ada berapakah huruf ikhfa? Ada 15. Terbagi menjadi berapa bagiankah ikhfa? Iya, terbagi menjadi 3 bagian. Ikhfa apa saja? Ikhfa apa saja tadi? Akrab, kemudian ausat, yang ketiga ab'ad. Betul. Di sini anja, coba akrab, ausat ataupun ab'ad? Jim. Betul. Anja ini adalah ikhfa ausat. Apa definisi dari ikhfa ausat tadi dikatakan? Mutawassut bainal mukhfa wal mukhfa alaih. Berdekatan
antara makhrajnya mukhfa dan juga mukhfa alaih. Kenapa alasannya berbeda pembacaannya? Karena ada kaidah an-nun as-sakinata aw tanwina idza ukhfiya aw uqliba aw udghima yatahawwalani min makhrajihimal asli ilal khaisun. Mudah-mudahan semua dapat memahami apa yang saya jelaskan dan bisa mengambil manfaatnya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.